Yahudi mengklaim bahwa Yerusalem adalah tanah suci milik mereka berdasarkan keyakinan keagamaan yang bersumber dari Taurat dan tradisi rabbinik. Dalam pandangan Yahudi klasik, Yerusalem dianggap sebagai kota pilihan Tuhan, tempat berdirinya Bait Suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman menurut keyakinan mereka. Kota ini dipahami sebagai pusat ibadah dan identitas nasional religius bangsa Israel. Klaim tersebut kemudian berkembang bukan hanya sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai legitimasi politik dan historis yang digunakan untuk mendukung penguasaan atas wilayah Palestina, khususnya Yerusalem. Dalam narasi Yahudi modern, Yerusalem dipandang sebagai ibu kota abadi yang dijanjikan Tuhan secara eksklusif kepada keturunan Bani Israel tanpa syarat dan tanpa batasan waktu. Klaim ini sering dikemukakan seolah-olah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh bangsa atau agama lain. Namun, ketika klaim Yahudi tersebut ditelaah dari sudut pandang Kristen, muncul pendekatan yang sangat berbeda. Dalam ajaran Kristen, khususnya dalam Perjanjian Baru, fokus kesucian tidak lagi terikat pada satu wilayah geografis tertentu. Yesus dalam Injil menegaskan bahwa ibadah sejati tidak bergantung pada gunung atau kota tertentu, melainkan pada penyembahan kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bagi teologi Kristen, arus utama Yerusalem tidak lagi menjadi pusat eksklusif kehadiran Tuhan, karena misi ketuhanan dipahami telah meluas kepada seluruh dunia. Bahkan, dalam beberapa teks, Kristen Yerusalem duniawi digambarkan sebagai simbol yang akan digantikan oleh Yerusalem surgawi yang bersifat spiritual, bukan politik, dan bukan teritorial. Dengan demikian, klaim Yahudi atas Yerusalem sebagai tanah suci eksklusif tidak sepenuhnya dibenarkan oleh ajaran Kristen, karena kesucian dalam iman Kristen tidak diwariskan melalui garis keturunan atau kepemilikan tanah, melainkan melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kristen juga mengakui bahwa sejarah Yerusalem sangat kompleks dan dihuni oleh banyak bangsa serta umat beragama sejak ribuan tahun. Kota ini tidak pernah menjadi milik tunggal satu kaum dalam jangka panjang. Bahkan, dalam catatan sejarah Kristen sendiri, Yerusalem pernah dikuasai oleh Romawi, Bizantium, Persia, dan bangsa-bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa klaim eksklusif atas nama agama tidak sejalan dengan realitas sejarah yang menunjukkan adanya pergantian kekuasaan dan keberagaman penduduk. Oleh karena itu, dalam pandangan Kristen modern, klaim keagamaan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran penindasan atau pengusiran terhadap bangsa lain. Bantahan yang lebih tegas datang dari para ilmuwan Muslim yang menilai klaim Yahudi atas Yerusalem sebagai tanah suci eksklusif bertentangan dengan prinsip keadilan dan ajaran Tauhid. Dalam Islam, Yerusalem dikenal sebagai Al-Quds dan memiliki kedudukan suci karena menjadi tempat Masjid Al-Aqsa yang disebut secara jelas dalam Al-Quran. Kesucian Yerusalem dalam Islam tidak didasarkan pada klaim etnis atau ras tertentu, melainkan pada nilai ibadah dan sejarah kenabian yang bersifat universal. Para ulama Muslim menegaskan bahwa banyak nabi yang diutus Tuhan di wilayah tersebut bukan hanya dari kalangan Bani Israel, tetapi juga sebagai bagian dari risalah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ilmuwan Muslim juga membantah klaim Yahudi dengan menekankan bahwa janji Tuhan dalam kitab suci tidak pernah bersifat mutlak tanpa syarat. Dalam perspektif Islam, setiap janji ilahi selalu terkait dengan ketaatan dan keadilan. Ketika suatu kaum melanggar perintah Tuhan, melakukan kezaliman, dan menyimpang dari ajaran Tauhid, maka hak keistimewaan tersebut dicabut. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Bani Israel berkali-kali melanggar perjanjian dengan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat mengklaim keistimewaan abadi atas suatu tanah. Oleh karena itu, penggunaan narasi agama untuk membenarkan penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina dipandang sebagai penyimpangan serius dari ajaran para nabi. Para ulama Muslim juga menyoroti bahwa Yerusalem sepanjang sejarah Islam justru menjadi kota yang terbuka bagi berbagai agama.
Ketika kota tersebut berada di bawah pemerintahan Islam, umat Yahudi dan Kristen diberi kebebasan beribadah dan dilindungi hak-haknya. Hal ini berbeda dengan beberapa periode sejarah lain ketika penguasaan dilakukan dengan kekerasan dan pengusiran. Fakta sejarah ini digunakan oleh ilmuwan Muslim untuk menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan klaim eksklusif yang meniadakan hak orang lain atas tanah suci tersebut. Selain itu, para cendekiawan Muslim menolak keras penyamaan antara klaim keagamaan dengan legitimasi politik modern. Mereka menegaskan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk merampas tanah, membunuh warga sipil, atau menghapus identitas suatu bangsa. Yerusalem dalam pandangan Islam adalah tanah suci bagi seluruh umat beriman, bukan milik satu ras atau satu kelompok tertentu. Kesuciannya justru menuntut keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap semua penduduknya, tanpa kecuali. Dengan demikian, klaim Yahudi bahwa Yerusalem adalah tanah suci eksklusif bagi mereka tidak mendapat dukungan penuh dari ajaran Kristen dan mendapatkan bantahan keras dari para ilmuwan Muslim. Kristen memandang kesucian sebagai realitas spiritual yang tidak terikat pada kepemilikan tanah, sementara Islam menegaskan bahwa kesucian harus berjalan seiring dengan keadilan dan ketaatan kepada Tuhan. Yerusalem bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi juga amanah moral yang menuntut tanggung jawab besar. Mengklaimnya secara sepihak sambil menafikan hak dan penderitaan orang lain adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai suci yang diajarkan oleh para nabi itu sendiri. Dalam kajian sejarah kritis, para peneliti agama menunjukkan bahwa konsep tanah suci dalam tradisi Yahudi mengalami perubahan besar dari masa ke masa. Pada periode awal, istilah kesucian lebih bersifat ibadah dan simbolik, bukan klaim kedaulatan permanen. Baru pada era pasca pembuangan Babilonia, muncul kecenderungan mengikat kesucian dengan identitas kelompok sebagai reaksi trauma kolektif. Dari sini berkembang gagasan bahwa wilayah tertentu menjadi simbol pemulihan martabat bangsa. Namun, para sejarawan agama menegaskan bahwa perubahan ini bersifat sosiologis, bukan wahyu mutlak yang tidak dapat ditinjau ulang. Ketika konsep tersebut diangkat ke level absolut dan digunakan untuk meniadakan keberadaan masyarakat lain, maka ia telah keluar dari ranah spiritual menuju ideologi eksklusif. Dalam tradisi Kristen awal, para murid Yesus tidak pernah membangun proyek penguasaan kota suci. Mereka hidup sebagai komunitas iman yang menyebar lintas wilayah tanpa tuntutan kepemilikan tanah tertentu. Bahkan, ketika Yerusalem hancur pada masa Romawi, para penulis Kristen tidak memaknainya sebagai tragedi kehilangan tanah, melainkan sebagai pelajaran spiritual tentang kefanaan kekuasaan duniawi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa dalam iman Kristen, keterikatan pada lokasi geografis tidak lagi menjadi pusat keselamatan. Oleh sebab itu, banyak teolog Kristen menolak penggunaan teks suci untuk membenarkan dominasi politik atas Yerusalem karena bertentangan dengan pesan kasih dan keadilan universal. Para pemikir Muslim kontemporer menambahkan dimensi etika yang tajam dalam menanggapi klaim sepihak atas kota suci. Mereka menekankan bahwa dalam hukum Islam tidak ada konsep hak suci yang membolehkan pengusiran penduduk asli atau perusakan kehidupan sosial. Tanah dalam Islam dipandang sebagai titipan Tuhan yang harus dikelola dengan adil. Siapapun yang tinggal di dalamnya berhak atas keamanan dan martabat selama tidak melakukan kezaliman. Dengan kerangka ini, para ulama menyatakan bahwa klaim keagamaan yang menghasilkan penderitaan massal tidak mungkin berasal dari ajaran ilahi. Kajian arkeologi juga sering disalahgunakan untuk mendukung narasi tunggal. Padahal, para arkeolog profesional mengakui bahwa lapisan sejarah Yerusalem menunjukkan keberadaan beragam peradaban dan komunitas yang silih berganti. Tidak ada satu lapisan pun yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan lapisan lain. Ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa seleksi bukti sejarah demi kepentingan ideologis adalah bentuk manipulasi ilmu pengetahuan.
Sejarah seharusnya menjelaskan kompleksitas masa lalu, bukan menjadi alat pembenaran kekerasan masa kini. Dalam perspektif Islam, keberkahan suatu tempat tidak melekat secara otomatis pada kelompok tertentu. Al-Quran menggambarkan bahwa bumi seluruhnya adalah milik Tuhan dan diwariskan kepada siapa saja yang menegakkan keadilan. Prinsip ini menutup pintu bagi klaim rasial atau genealogis atas wilayah suci. Oleh karena itu, para mufasir menegaskan bahwa kesucian Al-Quds tidak pernah dimonopoli, melainkan dijaga melalui akhlak dan tanggung jawab kolektif. Ketika kesucian dipisahkan dari moral, maka yang tersisa hanyalah simbol kosong yang mudah dijadikan alat penindasan. Perdebatan tentang Yerusalem sejatinya bukan semata soal siapa yang lebih dahulu atau siapa yang lebih berhak menurut narasi internal masing-masing agama. Isu utamanya adalah bagaimana ajaran ilahi dipahami dan diterapkan dalam realitas manusia yang majemuk. Ketika klaim keagamaan melahirkan tembok pemisah penderitaan dan penghapusan hak dasar, maka para ilmuwan Muslim menyebutnya sebagai penyimpangan serius dari pesan kenabian. Semua nabi datang membawa keadilan, bukan supremasi kelompok. Dengan sudut pandang ini, Yerusalem seharusnya dipahami sebagai ruang aman bagi kemanusiaan, bukan medan pembuktian klaim teologis. Kota tersebut memiliki makna suci justru karena menjadi saksi perjalanan panjang iman manusia dengan segala ujian dan kegagalannya. Menjaganya berarti menjaga nyawa martabat dan kebebasan semua yang hidup di dalamnya. Inilah titik temu di mana kritik Kristen dan bantahan keras ilmuwan Muslim bertemu, yakni penolakan terhadap klaim eksklusif yang mengorbankan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung oleh agama itu sendiri. Dalam diskursus filsafat, agama klaim kesucian wilayah sering diuji melalui pertanyaan tentang tujuan wahyu itu sendiri. Para pemikir lintas iman menilai bahwa pesan ilahi diturunkan untuk memperbaiki manusia, bukan untuk mengabadikan konflik. Ketika suatu keyakinan berubah menjadi alat legitimasi dominasi, maka ia telah bergeser dari nilai transenden menuju kepentingan duniawi. Dalam konteks Yerusalem, persoalan ini menjadi sangat jelas karena kota tersebut dihormati oleh banyak umat beriman sekaligus menjadi pusat pertarungan kekuasaan. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kesalahan terbesar bukan pada perbedaan keyakinan, melainkan pada penyalahgunaan agama untuk membungkam nurani. Dalam tradisi hukum Islam, terdapat prinsip bahwa keadilan lebih utama daripada simbol. Sebuah tempat yang diagungkan, tetapi dipenuhi penindasan, tidak lagi mencerminkan kehormatan di sisi Tuhan. Para fuqaha menjelaskan bahwa kehormatan wilayah terjaga apabila hak penduduknya dihormati tanpa melihat latar belakang agama atau asal-usul. Prinsip ini menjadi kritik tajam terhadap narasi yang menganggap kesucian dapat dipertahankan dengan kekuatan senjata. Kesucian dalam pandangan Islam justru rusak ketika darah orang tak bersalah tertumpah dan rumah-rumah dihancurkan. Sementara itu, sebagian teolog Kristen modern memandang konflik Yerusalem sebagai bukti kegagalan manusia membaca pesan Injil secara utuh. Ajaran kasih yang diajarkan Yesus tidak pernah memberi ruang bagi penguasaan paksa atas tanah dengan dalih iman. Banyak gereja dan pemikir Kristen menyatakan bahwa penggunaan kitab suci untuk membenarkan penderitaan bangsa lain adalah pengkhianatan terhadap pesan utama Injil. Dengan sikap ini, kritik Kristen terhadap klaim eksklusif menjadi sejalan dengan pandangan etika universal yang menolak ketidakadilan atas nama Tuhan. Para ulama Muslim juga mengingatkan bahwa para nabi yang diutus di wilayah tersebut tidak pernah membangun kerajaan berbasis ras. Mereka menyeru manusia kepada tauhid dan akhlak, bukan kepada supremasi keturunan. Bahkan, ketika diberi kekuasaan, mereka diperintahkan berlaku adil terhadap siapapun. Fakta ini menjadi dasar kuat bahwa menjadikan garis darah sebagai alasan kepemilikan abadi atas tanah suci adalah konsep yang asing dalam tradisi kenabian. Oleh sebab itu, klaim tersebut dinilai lebih dekat
dengan ideologi modern daripada ajaran wahyu. Di sisi lain, penderitaan masyarakat Palestina dipandang oleh banyak cendekiawan Muslim sebagai ujian moral bagi dunia. Diam terhadap ketidakadilan dianggap sebagai bentuk keterlibatan pasif. Yerusalem bukan hanya persoalan sejarah masa lalu, tetapi juga tanggung jawab etis masa kini. Ketika hak hidup dirampas atas nama klaim suci, maka semua nilai agama kehilangan maknanya. Inilah alasan mengapa bantahan ilmuwan Muslim bersifat keras dan tegas, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar tafsir teks, tetapi nyawa manusia. Dalam kerangka ini, Yerusalem tidak dapat dipahami hanya melalui satu lensa teologi. Ia adalah cermin bagaimana manusia memperlakukan ajaran Tuhan. Apakah wahyu dijadikan sumber kedamaian atau justru bahan bakar permusuhan? Islam melalui para ulama dan pemikirnya menegaskan bahwa pilihan kedua adalah penyimpangan. Kesucian sejati lahir dari keadilan empati dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, lanjutan perdebatan ini membawa pada kesimpulan etis yang lebih luas. Yerusalem akan tetap menjadi kota suci, bukan karena klaim sepihak atau kekuatan militer, tetapi karena kemampuannya menjadi ruang hidup yang bermartabat bagi semua penghuninya. Selama nilai itu diabaikan, maka setiap klaim keagamaan akan kehilangan legitimasi spiritualnya sendiri. Perhatian para pemikir Muslim juga diarahkan pada cara bahasa agama digunakan dalam membentuk opini publik. Ketika istilah suci dipisahkan dari tanggung jawab moral, maka ia mudah berubah menjadi slogan emosional yang menutup ruang dialog. Dalam kasus Yerusalem, bahasa kesucian sering dipakai untuk mengerasnya sikap dan mematikan empati. Padahal, dalam tradisi Islam, bahasa wahyu selalu diiringi peringatan tentang akibat kezaliman. Kesalehan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu diuji melalui perlakuan terhadap sesama manusia. Dari sudut pandang ini, para ulama menilai bahwa retorika keagamaan yang mengabaikan penderitaan nyata telah kehilangan ruhnya. Di kalangan akademisi Kristen, muncul pula refleksi mendalam tentang bahaya membaca teks secara terpisah dari konteks kemanusiaan. Kitab suci dipahami bukan sebagai peta kepemilikan wilayah, melainkan sebagai petunjuk hidup yang menuntun manusia menuju perdamaian. Banyak sarjana Kristen menolak pandangan bahwa Tuhan berpihak pada satu bangsa dengan mengorbankan bangsa lain. Mereka melihat bahwa sejarah keselamatan dalam iman Kristen justru bergerak dari eksklusivitas menuju keterbukaan. Oleh sebab itu, klaim absolut atas Yerusalem dinilai bertentangan dengan arah besar pesan iman itu sendiri. Pemikiran Islam memperluas kritik ini dengan menegaskan bahwa ujian terbesar agama terletak pada saat ia memiliki kekuasaan. Ketika berada di posisi kuat, manusia cenderung mencari pembenaran ilahi bagi ambisinya. Al-Quran berulang kali mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah bentuk kebinasaan. Prinsip ini dijadikan dasar oleh para cendekiawan Muslim untuk menolak klaim yang lahir dari dominasi sepihak. Mereka menegaskan bahwa Tuhan tidak membutuhkan pembelaan berupa penindasan karena kebenaran ilahi berdiri dengan sendirinya. Narasi eksklusif juga dinilai merusak makna hidup bersama. Yerusalem sepanjang sejarahnya adalah tempat perjumpaan budaya, bahasa, dan iman. Ketika satu suara dipaksakan untuk menyingkirkan yang lain, maka identitas kota tersebut hancur dari dalam. Para pemikir Muslim melihat bahwa menjaga kemajemukan bukan sekadar pilihan politik, tetapi kewajiban moral. Menghapus keberadaan komunitas lain sama artinya dengan menolak hikmah penciptaan manusia yang beragam. Dalam diskusi etika global, Yerusalem sering dijadikan contoh bagaimana simbol dapat mengalahkan nurani. Banyak orang membela klaim suci sambil menutup mata terhadap tangisan anak-anak dan hilangnya masa depan generasi. Para ulama menilai sikap ini sebagai bentuk pembalikan nilai. Dalam Islam, membela yang tertindas lebih utama daripada mempertahankan simbol. Kesucian tanpa belas kasih dipandang sebagai kesalehan palsu
yang tidak bernilai di sisi Tuhan. Dengan menggabungkan dimensi bahasa etika dan tanggung jawab sosial, para ilmuwan Muslim menegaskan kembali bahwa perdebatan Yerusalem bukan soal menang atau kalah dalam klaim teologis. Persoalan utamanya adalah apakah manusia masih mampu mendengar suara hati ketika berhadapan dengan kepentingan kelompok. Selama klaim kesucian digunakan untuk menutup rasa kemanusiaan, maka bantahan terhadapnya akan terus disuarakan dengan tegas dan tanpa kompromi. Akhirnya, Yerusalem berdiri sebagai ujian abadi bagi pemeluk agama. Ia menanyakan bukan siapa yang paling benar secara narasi, tetapi siapa yang paling jujur dalam menjaga nilai keadilan. Selama pertanyaan ini belum dijawab dengan tindakan nyata, maka konflik akan terus berulang meski dibungkus dengan bahasa iman. Disinilah kritik Kristen dan penegasan Islam bertemu pada satu titik, yakni bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan penindasan untuk dimuliakan. Dalam telaah psikologi sosial agama, terlihat bahwa klaim sakral atas wilayah sering berfungsi sebagai pengikat identitas kolektif ketika sebuah kelompok merasa terancam. Kesadaran ini membantu memahami mengapa narasi Yerusalem kerap dipertahankan secara emosional meski berhadapan dengan fakta kemanusiaan yang pahit. Para pemikir Muslim menilai bahwa rasa takut kehilangan jati diri tidak boleh diobati dengan merampas hak hidup pihak lain. Agama justru hadir untuk menenangkan ketakutan manusia dengan nilai ketundukan kepada Tuhan, bukan dengan penciptaan musuh permanen. Dalam khazanah pemikiran Islam, konsep amanah menjadi kunci penting. Amanah berarti tanggung jawab besar yang tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi moral. Ketika suatu tempat diberi kedudukan mulia, maka tanggung jawabnya pun meningkat. Menjaga keamanan penduduk, memelihara kehormatan kehidupan, dan mencegah kezaliman adalah bagian dari amanah tersebut. Oleh sebab itu, para ulama menyatakan bahwa menguasai wilayah tanpa memenuhi tanggung jawab ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi itu sendiri. Beberapa teolog Kristen juga menggarisbawahi bahwa penderitaan yang dibiarkan atas nama keyakinan akan berbalik menjadi kesaksian buruk tentang agama. Dalam tradisi Kristen, kesaksian iman tidak diukur dari penguasaan ruang, melainkan dari keteladanan hidup. Ketika klaim suci melahirkan ketakutan dan kehilangan rumah, maka pesan keselamatan kehilangan daya cahayanya. Pandangan ini memperkuat kritik terhadap penggunaan nama Tuhan dalam konflik berkepanjangan. Para cendekiawan Muslim kemudian mengingatkan bahwa Al-Quran mengajarkan pertanggungjawaban individu dan kolektif. Tidak ada kaum yang dibenarkan bersembunyi di balik sejarah leluhur untuk menghindari tanggung jawab moral masa kini. Setiap generasi dinilai berdasarkan keadilan yang mereka tegakkan. Dengan prinsip ini, klaim masa lalu tidak dapat digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang sedang berlangsung. Sejarah menjadi pelajaran, bukan alat pembenaran. Dimensi kemanusiaan juga menjadi pusat perhatian. Yerusalem bukan hanya simbol bagi kitab suci, tetapi juga rumah bagi manusia nyata dengan kehidupan sehari-hari, harapan dan ketakutan. Para ulama menekankan bahwa melindungi kehidupan lebih utama daripada mempertahankan klaim ideologis. Ketika rumah diratakan dan keluarga tercerai berai, maka setiap dalih suci kehilangan makna spiritualnya. Dalam pandangan Islam, menjaga nyawa adalah salah satu tujuan utama hukum ilahi.